Keberhasilan kami, bagaimana cara kita mengukur keberhasilan kita itu dengan seberapa banyak ranking atau seberapa banyak turis datang dan tanpa keluhan. Itu cara kita, terutama habis banjir. Karena kita kan nggak bisa spontan gitu aja mengut semua yang nyangkut sana sini kan. Buka tidak buka mereka datang. Jadi mereka memaksa untuk dibuka. Harus dikunjungi. Setelah dikunjungi mereka ya udah. Kalau kita nggak bisa berbahasa atau punya knowledge untuk menjelaskan, itu akan terjadi chaos. Kemarahan besar akan terjadi dari pihak mereka gitu. Mereka komplain, kok objek wisatanya kayak begini, padahal banjirnya baru kemarin malam gitu. Kita nggak secepat itu kan bisa menangani atau merespon semua sampah-sampah yang ada di aliran sungai. Iya, demi tidak terjadinya komplain sesering itu. Itu wacana kita di Banjar itu sendiri kepada masyarakat kita. Yang jelas kita sudah mulai sedikit demi sedikit menyadari masyarakat bahwa sampah plastik itu akan menyebabkan orang marah-marah. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Angel Pratiwi dan saya Putri Patisya. Kami akan mewawancarai pengelola objek wisata Goa Rangreng dengan Bapak Made. Silakan Bapak. Om Swastiastu. Swastiastu Bapak. Terima kasih adik-adik Politeknik Negeri Bali yang sudah berkenan datang ke objek wisata air terjun Goa Rangreng yang berlokasi di utaranya Kota Gianyar, lagi 3 km ke arah utara. Nah ini pas aliran dari Sungai Cangkir yang ada di Kabupaten Gianyar. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Di sini kami ingin bertanya sedikit-sedikit. Mau boleh tahu nama Bapaknya siapa? Saya Imade Sutama. Bapak udah berapa lama jadi pengelola di Goa Rangreng ini? Semenjak kita ketemukan, yaitu tahun 2015 di bulan Mei, tanggal 20 Mei. Pas juga di atas ada pura desa, Banjar Desa Adat Gitgit, lagi piodalan. Nah semenjak itulah pertama kali kita ketemu dengan goa yang ada di bawah. Kita masuk ke dalam goa dan di hilir dari goa itu, kalau kita, waktu itu saya berpikir gini, kalau bisa kita memindahkan airnya ke kanan, itu akan jadi sangat cantik sebagai air terjun gitu. Nah itu awal kisahnya dulu pada tahun 2015, 20 Mei. Nah hingga sekarang saya pun tetap sebagai ketua pengelola. Berarti sudah 10 tahun nih Bapak ya? Ya, sudah 10 tahun. Sudah sangat lama ya. Kalau boleh tahu daya tarik utama air terjun ini apa sih Bapak? Oh ya, kalau daya tarik utama air terjunnya sih nggak begitu tinggi ya. Karena dia perosotan di bebatuan gitu. Cuma yang menarik itu karena air itu semua keluar dari dalam gua. Nah guanya besar sekali, itu air keluar dari dalam gua. Dulu nggak pernah namanya Goa Rangreng gitu, karena semenjak ditemukan 2015 itu baru dinamai Goa Rangreng oleh seorang anak kecil yang nggak sekarang kami belum tahu siapa. Nah kenapa itu jadi daya tarik? Karena historinya, jadi keberadaan spiritualnya begitu kental. Nah perlu saudara ketahui bahwa Goa Rangreng itu berasal dari 2 aliran sungai yang namanya sama, Sungai Cangkir, cuma dari kapasitas airnya beda. Kalau di mana kita sekarang ini disebut dengan Cangkir Lanang. Ya, ada lagi satu sungai di sana, itu namanya Cangkir Wadon, atau yang berenergi wanita. Nah di bawah sana itu ada campuan, jadi 2 aliran sungai ini, yang Lanang dengan Wadon ini ketemu. Setelah 2 aliran sungai ini ketemu, baru masuk goa. Nah, itu menurut filosofi masyarakat atau leluhur kami di sini, di Banjar Gitgit ini, di mana lokasi dari Goa Rangreng, pertemuan antara laki perempuan, bapak ibu. Karena goa itu semua setelah dipertemukan, 2 sungai ini dipertemukan, dia semua airnya itu masuk goa. Nah goa itu dianggap pregnancy atau kehamilan seorang ibu.
ya. Setelah bapak ibu menyatukan energi, terjadi kehamilan, dan air terjun yang ada kita lihat di bawah itu simbol dari kelahiran baru. Gua Rangreng adalah sebuah bentuk atau filosofinya adalah kelahiran bayi baru dari seorang ibu. Di sini juga dibilang katanya ada lebih dari satu air terjun. Itu benar nggak? Benar, benar. Karena di Banjar Pekraman sendiri di Gigi, aliran sungai ini ke bawah, itu adik-adik nanti akan menemukan ada 2 lagi yang di bawah sana. Selain Gua Rangreng, yang ke bawah lagi disebut dengan Titi, dan di bawahnya lagi adalah Ulu Cangkir. Itu semua air terjun. Ya. Dan kalau ke utara, kalau kita ke arah hulu berjalan nanti, kita akan ketemu beberapa air terjun lagi. Nah, masih ini di kawasan objek wisata Gua Rangreng, Banjar Pekraman Gigi. Berarti nanti kita survei bareng-bareng Bapak ya untuk air terjun. Ya. Kita nanti telusuri barang-barang yang semua. Atau banjir yang datang atau hujan, kita tidak tentulah gitu. Cuma program kita 2 hari seminggu kita mengadakan gotong royong. Entah itu dari guide lokal dan dibarengin masyarakat, itu yang kita programkan. Karena saya selaku ketua pengelola, kadang-kadang kan kita cek ke sini kondisinya kayak apa yang kira-kira perlu diperbaiki, yang berhubungan dengan wisata hijau gitu kan? Green tourism. Ya, green tourism yang sustainable, jadi yang kalau memang harus didaur ulang dibawa ke atas seperti sampah plastik, ada kain-kain kayak begitu. Nah, kalau yang organik dari pohon ya kita disisihkan di tempat-tempat sini aja. Tentang pengelolaan dan pengelestarian yang berhubungan dengan masyarakat lokal. Jadi kan kita punya prosedur begini. Saya ketua pengelola, jadi saya hampir setiap hari ada di sini. Dan saya tahu kondisi kayak apa yang diperbaiki dan oleh beberapa orang kira-kira perlu tenaga. Nah, kalau perlu melibatkan masyarakat banyak, itu biasanya kita melapor ke klien dinas atau klien adat atau prajuru yang lain. Kita akan mintai tolong masyarakat untuk berpartisipasi semua. Karena bagaimanapun income dari turis yang datang di sini, terutama dari tiket masuk, itu adalah kepentingan untuk Banjar, untuk desa. Gitu. Pasti mau. Kalau disuruh datang, bekerja, gotong royong, bersih-bersih, mereka datang. Tantangan terbesar kita itu tadi, yang berhubungan dengan habit, yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat. Jadi kita itu perlu waktu panjang, perlu proses, karena untuk menyadarkan diri kembali ke green facility atau apapun yang kita lakukan dengan bantuan alat-alat atau sarana prasarana, itu maukah kita kembali ke konsep alam? Sekarang biar lebih praktis, higienis, kelihatannya lebih cantik, lebih bagus, itu kan semua masyarakat berasumsi bahwa itu adalah plastik. Itu tantangan terberat karena di sini sungai air terjun Gua Rangreng adalah air terjun yang memang aliran dari sungai. Jadi aliran sungai itu udah pasti kalau ada hujan besar di hulu, sungai ini akan flooded, akan banjir. Airnya naik sampai 6 meter, sampai 7 meter. Nah, pas airnya surut turun itu di pinggir sungai atau di pinggir air terjun itu akan terjadi banyak sampah plastik seperti yang saya perlihatkan tadi. Komitmen kita dari dulu semenjak objek wisata Gua Rangreng itu dibangun atau dikunjungi oleh wisatawan, karena sebagian besar pegawai atau komunitas yang berkecimpung di objek wisata ini mereka bisa berbahasa Inggris. Jadi komplain yang pertama mendengar dari wisatawan adalah kita di sini. Secara langsung kita akan menemukan keluhan-keluhan wisatawan, baik itu asing, baik itu domestik. Kalau domestik sih jarang yang ada komplain karena sudah kebiasaan. Tapi yang mancanegara, yang wisatawan asing sulit. Nah, oleh sebab itu kita mengadakan beberapa kali kita edukasi diri sendiri sampai dengan teman-teman bersepakat memerangi sampah plastik. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Ya, Pak Wayan Agus. Bapak masyarakat sini ya? Ini masyarakat di sini. Boleh Kak saya nanya sedikit ya ke Bapak. Apakah Bapak akan merekomendasikan Gua Rangreng kepada wisatawan lain? Mengapa tidak? Oh, untuk direkomendasikan itu ya pasti untuk wisata lain tuh pasti. Tapi
untuk masyarakat di sini kan penghasilnya kan dari sini. Nah, penghasilan untuk sehari-harinya tuh dari sini. Ya kurang lebih ya penghasilnya 1 sampai 2 jutaan dapat. Untuk benerin pura, untuk ini itu untuk perbaiki pura gitu. Berarti Bapak akan merekomendasikan gitu. Pasti itu. Untuk selanjutnya, saran apa yang akan Bapak miliki untuk meningkatkan pengalaman wisatawan di Goa Rangreng? Pengalaman. Saran apa Saran. yang Bapak Ya mudah-mudahan ke depannya itu kan semakin rame tamunya, pengunjungnya semakin rame ke sini gitu, ke Goa Rangreng gitu. Untuk sekarang ini kan baru sekitar 100 pengunjung kurang lebihnya itu. 100 orang pengunjung baru sekian. Kalau bisa nanti kan ada peningkatan terus itu biar rame, biar lebih banyak pemasuknya gitu. Makasih ya Pak ya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dinda dari Politeknik Negeri Bali. Ya. Bapak boleh perkenalkan diri Bapak dulu? Ya, sebenarnya saya Awan. Awan. Saya dari company Waterfall Tour Bali, lokasinya di Ubud. Ya, saya sering memang ke sini untuk membawa tamu kalian destinasi tempatnya juga bagus gitu. Asri, alamnya bagus di sini juga. Saya ada beberapa pertanyaan buat Ya, Bapak. silakan. Yang pertama itu, menurut Bapak Awan, apakah pariwisata di Goa Rangreng Waterfall ini membawa dampak positif atau negatif bagi masyarakat sekitar? Oh, aslinya sih, kalau pendapat saya sih positif. Soalnya ini kan kayak dari wisatawan, bayar tiket, ini kan income juga masuk ke desa, ke masyarakat. Dan juga kayak pembangunan sini kan nggak masif kayak Ubud, bikin akomodasi gitu besar-besaran. Ini masih alamnya masih dijaga, natural gitu. Ya, itu dampaknya sih, kalau saya sih lihat ya positif aja. Positif. Berarti dampaknya itu positif ya bagi Ya, positif. masyarakat sekitar. Ya. Nah, itu apakah Bapak terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata di Goa Rangreng Waterfall ini? Kalau saya sih terlibat, saya sering bawa tamu ke sini. Kayak kita dari perusahaan kita sih kayak mensupport sih, mensupport. Ada Memang kerjasama berarti ya? ada kerjasama. Kayak kita punya program tour, Waterfall Tour. Kita destinasi pertama pasti Goa Rangreng. Pasti Goa Rangreng sini. Bentuk keterlibatan seperti apa yang Bapak lakukan sama Goa Rangreng ini? Terlibatnya sih yang untuk wisatawan, kita juga promosi di daerah Ubud. Kan kita juga punya kayak foto-foto kita ambil juga di bawah di sini. Nanti kan saya juga perusahaan kita juga punya website. Nanti kan bisa kita upload juga gini. Misalnya di mana ada tamu yang chat kita lewat website gitu. Where's waterfall? Where is it in the picture like that? Kan kita ini di Goa Rangreng, kita punya program turnya, kita langsung ngajak di sini, kita juga jelaskan. Kan di sini juga ada kayak pura juga di sini kan kita bisa kayak kita nggak cuma ke waterfallnya, kita juga bisa explain untuk masalah culture-nya juga gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih atas banyak ya. waktunya Ya, terima kasih banyak ya. Baik, perkenalkan nama saya Vika Snell bersama Bli Yoga. Yoga. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai beberapa pertanyaan mengenai destinasi wisata Goa Rangreng, yang dimana salah satunya adalah manfaat ekonomi yang dirasakan. Nah, apakah kegiatan pariwisata di Goa Rangreng Waterfall ini membantu meningkatkan pendapat Bli? Iya, sangat-sangat membantu ya untuk kita warga lokal utamanya. Apalagi kita di sini juga buat activity untuk river trekking, dan itu juga memberi lapangan kerja untuk masyarakat kita sini juga. Masyarakat lokal. Oke, baik. Dan untuk harapan ke depan tuh, apakah harapan Bli terhadap perkembangan Goa Rangreng Waterfall ini untuk kedepannya? Menurut Bli, apa yang perlu diperbaiki agar pariwisata Goa Rangreng ini lebih menguntungkan bagi masyarakat lokal? Menurut saya sendiri sih untuk di sini kita butuhnya ke akses, fasilitas, dan make sure buat tamu-tamu lebih safe, comfortable lah buat mereka semua. Ya tujuan kedepannya ya bisa improve lebih baik lagi sih. Baik. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okay, so with who I'm talk today? Ben. Ben. Okay, nice to meet you, Ben. So I just want to ask 2 questions about this waterfall. So the first question, sorry. What made
you choose Guarangreng as your travel destination? We're stuck on Google Maps and searching things on Google for nice waterfalls to visit. And this one was beautiful, and it was nearby a few others that we wanted to see. Alright. So next question, how did you first hear about this waterfall, Guarangreng Okay, waterfall? yeah, so I think it was on Google Maps. Google Maps. So you based on searching on Google, and you find this waterfall. Yeah. Right. For the last question, we'll ask with my friend. Sure. The last question is, what was your first impression when you arrived here? But wow, it's pretty, it's amazing, very grand and powerful. Yeah, beautiful. Alright. So just that three questions that we want to ask. So thank you for your time. Thank you. Nice to meet you. Okay, so with who did I talk today? I'm Kat. Nice to meet you. Alright, Kat, nice to meet you. So I just want to ask you two questions. Yeah. The first is, which part of this waterfall, Guarangreng waterfall, did you find the most interesting or beautiful spot? I just saw this waterfall, so I didn't see the other ones. We are planning to see them, and this one is very beautiful. It's huge, it's very loud, which is good, and also has the river where you can like dip in your feet, so it's good. It's good. Alright. Nice to hear. So the next question is, do you think this place is well maintained or environmentally friendly? Oh yeah, definitely. Like other parts of the Bali live in messy like plastics everywhere, and this, even my dad told me that this was very clean and very well maintained. Oh. No plastic at all, like even on the rocks, even on the river, nothing. So very good. Alright. So just that two questions that I wanna ask to you. Perfect. So thank you for your time. So Thank you enjoy so Bali. much. Thank you so much. Thank you. I lose my mind when I'm around you, how I come alive. When I'm without you, I can't help